hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, Happy Incredible Sunday. Saudara-saudara, sebelum kita kembali mendengar dan belajar firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Waktu yang baik, yang indah ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk menikmati berkat firman Tuhan. Karena itu Tuhan mohon tolong hamba-Mu, tolong kami semua, sehingga firman ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-10. Kita sudah belajar kitab Daniel pasal 1-9 dan pada hari ini kita akan masuk dalam kitab Daniel pasal yang ke-10. Pasal yang ke-10, 11 dan 12 ini sebenarnya satu paket ya yang tidak bisa dipisahkan, tetapi karena kita memang belajarnya part demi part setiap pasalnya, tidak mengapa hari ini kita fokus dulu pada kitab Daniel pasal yang ke-10. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kami berharap saudara sudah terlebih dahulu punya waktu pujian penyembahan tersendiri kepada Tuhan ya, seperti yang sudah kami sampaikan, dan saudara harusnya sudah membaca satu pasal kitab Daniel pasal yang ke-10 ini, dan untuk itu supaya kita bisa mudah dalam mempelajari renungan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-10. Nah, untuk mempermudah kita, saya juga di dalam renungan, saya mengambil satu tema ya, untuk mempermudah kita mempelajari kitab Daniel pasal 10, saya tulis dengan sebuah tema yaitu peperangan rohani. Haleluya, peperangan rohani. Saudara-saudara, kenapa? Kenapa tema ini bisa muncul? Mari kita telusuri bersama-sama. Di dalam kitab Daniel pasal 10 kita mulai di dalam ayat 1 dan ayat 2, 3. Ya, saya bacakan untuk kita. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belshazzar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Nah, saudara perhatikan di sini ya. Penglihatan ini muncul ya, penglihatan ini muncul itu disebabkan karena ada satu pergumulan Daniel ya yang membuat dia berduka ya dengan cara dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, merendahkan diri di hadapan Tuhan dilakukan Daniel dengan cara apa? Kita lihat di situ bahwa dia tidak memakan makanan yang sedap, daging, anggur tidak dimakan, dia tidak berurap, itu adalah dia tidak melakukan hal yang bersuka cita. Berurap itu tanda minyak yang diurapi ya, supaya orang bersuka cita ya, mendapatkan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Dia tidak melakukan hal itu selama kurang lebih saudara 3 minggu. Ini yang dilakukannya. Memang kalau kita melihat saudara, di dalam kebiasaan orang-orang Yahudi ya, orang-orang Israel, 2 Tawarik 7:14 saudara lihat ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Jadi inilah kegiatan-kegiatan ketika anak-anak Tuhan merendahkan diri. Mereka berdoa mencari wajah Tuhan ya. Nehemia 1:4.
Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa, aku berpuasa dan berdoa. Nehemia 9 ayat 1. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Ya, ini beberapa gambaran ciri-ciri waktu orang merendahkan diri di depan Tuhan. Mereka berdoa, berpuasa, berkabung, ya, di hadapan Tuhan. Inilah juga yang dilakukan oleh Daniel, Saudara. Ya, jadi hal-hal inilah yang dilakukan, ya, berkabung, berpuasa, berdoa, ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat pergumulan apa yang sebenarnya sedang dihadapi Daniel, ya. Kalau kita kembali baca ayat 1, di situ dikatakan, ya, kita baca kembali. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belteshazzar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan besar. Jadi pergumulannya itu tentang firman yang dinyatakan kepada Daniel itu tentang kesusahan besar. Sehingga kita perlu mengetahui apa maksud dari kesusahan besar tersebut, saudara, ya. Ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Jadi saudara, semenjak hari pertama Daniel merendahkan diri, berdoa, berpuasa, malaikat ini, datang untuk memberikan pengertian kepadanya. Tentang apa? Tentang ayat 1 tadi, tentang mengenai kesusahan besar, ya. Firman itu benar dan mengenai kesusahan besar. Lalu ayat 14, saudara perhatikan. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Ternyata saudara, kesusahan besar yang dimaksud ini adalah mengenai bangsanya sendiri. Berarti Daniel sedang bergumul, berdoa, berpuasa untuk bangsanya. Ya, kata kesusahan besar kalau saudara kita pelajari dari versi gramatikalnya, ya, itu sebenarnya artinya adalah peperangan, ya. Kesusahan besar itu adalah peperangan. Memang yang terjadi terhadap bangsa Israel pada saat ini adalah yang pertama adalah kita sudah baca dari pasal 1 sampai pasal 9 bahwa penglihatan-penglihatan tentang bangsa Israel, ya, itu belum jelas, ya. Mungkin Daniel sedang bergumul tentang hal ini supaya dibukakan, ya. Tetapi yang menjadi hal lainnya lagi, pada zaman Darius ini juga, pada zaman Kores ini juga, bangsa Israel sudah kembali ke tanah perjanjian yang pertama, saudara, ya. Dan sementara mereka membangun, dan waktu mereka membangun, mereka mengalami kendala-kendala. Saudara nanti bisa baca dalam Ezra pasal 3 dan Ezra pasal 4. Ya, mungkin inilah yang didoakan, pergumulan yang sedang digumulkan Daniel, saudara. Ya, peperangan yang sedang dialami oleh Daniel. Jadi saudara, bagi Daniel, merendahkan diri dengan berdoa dan berpuasa atas pergumulannya, itu adalah sebuah peperangan, saudara. Nah, mari kita lihat di dalam kehidupan kita pribadi. Kita juga punya pergumulan-pergumulan pribadi. Pergumulan terhadap keluarga, kadang-kadang kita punya peperangan terhadap keluarga kita sendiri, ya, terhadap ayah, orang tua, istri, anak, dan lain sebagainya, terhadap rekan-rekan kerja, majikan mungkin, ya, studi saudara, dan lain-lain sebagainya. Saudara, waktu kita mengalami pergumulan-pergumulan ini, saudara, saya tidak tahu, ya, bagaimana cara kita menyelesaikannya. Belajar daripada Daniel, saudara. Ya, dia mengubah peperangan jasmani, peperangan yang kelihatan secara mata, yang kelihatannya, saudara, bisa saja mungkin Daniel, saudara, dia gunakan hak politiknya, dia bisa kedekatannya dengan raja, ya, karirnya dan lain sebagainya, dia gunakan untuk menolong bangsa Israel, tapi dia tidak gunakan itu, tetapi yang dia gunakan adalah dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia ubah cara peperangannya, saudara, dia ubah, ya, dengan merendahkan diri, berdoa dan berpuasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesaya 58 ayat 6 berkata, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Makanya saudara lihat doa puasa kita di Diper, ada pokok-pokok doa yang kita doakan supaya orang yang terikat dengan dosa terlepaskan, yang mereka boleh mengenal Tuhan, ya. Kita berdoa, kita berperang untuk ini, kita berpuasa untuk ini, saudara. Untuk keluarga kita, untuk orang-orang terdekat kita, saudara. Ya, untuk kita sendiri supaya hati dan pikiran kita tidak menggunakan cara-cara pikirnya dunia. Kita gunakan cara pikirnya Allah, saudara. Saudara, apa yang menjadi pergumulan saya dan saudara hari ini? Ya, dengan cara bagaimana kita berperang terhadap pergumulan kita. Mari kita belajar daripada Daniel, ya.
Mari kita belajar daripada Daniel. Dia mengubah peperangannya ya dari peperangan jasmani menjadi peperangan rohani, yaitu merendahkan diri di depan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Saudara, eh, anak-anak Tuhan di dalam Alkitab sering kita digambarkan seumpama dengan burung Raja Wali, ya, yang mendapatkan kekuatan baru, ya, yang terus berlari tidak pernah berhenti lelah. Ya. Nah, saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari burung Raja Wali, ya, dari matanya, dari paruhnya, dari sayapnya, dari cakarnya. Tetapi mari saya kasih satu hal yang bisa kita pelajari dari burung Raja Wali. Beberapa kali burung Raja Wali waktu dia bertempur dengan ular, ya, waktu dia memangsa ular, kalau dia berperang dengan ular, dia gunakan waktu dia ingin menerkam ular, dia turun ke lapangan, dia turun ke tanah. Saudara, seringkali merpati kalah di sini. Kenapa? Karena daerah tanah ya di bawah itu kekuasaannya ular ya, sehingga kadang-kadang Raja Wali dengan mudah dikalahkan ular, dibelit ya, badannya dibelit dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya dalam pertempuran ular dan Raja Wali, biasanya Raja Wali selalu menang, saudara. Kenapa? Karena dengan kecepatan matanya yang begitu tajam, dia begitu cepat tahu di mana letaknya ular, lalu dengan cakarnya yang tajam, dia tangkap ya bagian daripada ular seringkali di kepalanya, saudara, lalu dia bawa ke atas ke terbang tinggi. Kenapa, saudara? Karena waktu di udara ternyata ular sempoyongan, saudara. Dia tidak bisa membelit dan dia tidak bisa mengeluarkan bisanya, saudara. Apa yang dilakukan Raja Wali? Dia mengubah medan pertempurannya. Dia ubah. Ya. Dia tahu kemenangannya ada di atas. Ya. Ini juga yang bisa kita pelajari, saudara. Mari. Ubah medan pertempuran yang sedang kau hadapi saat ini. Pergumulan apa yang sedang kau hadapi? Ubah cara pandang kita pada saat pertempuran-pertempuran yang sedang kita hadapi. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, saudara. Tapi melawan penguasa-penguasa udara. Ya, roh-roh jahat yang ada di udara. Ubah medan pertempuran kita. Masuk dalam doa, puasa, merendahkan diri di depan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa saja saudara, apa saja yang terjadi ya saat kita mengubah strategi perang ya dari peperangan jasmani menjadi peperangan rohani, ya kita mengambil langkah untuk merendahkan diri, berdoa dan berpuasa, daripada kita bertengkar, kita mengambil kekuatan kita pakai cara pikiran kita, pakai kekuatan otak kita, saudara, ya dengan backingan kita, tapi kita tanggalkan itu semua, kita ganti dengan merendahkan diri, berdoa dan berpuasa. Apa saja yang terjadi, saudara? Yang pertama, ayat 1 sampai 3, kita kembali baca ini. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel. Jadi ada firman dinyatakan. Kenapa firman ini dinyatakan, saudara? Ayat 2-3 menjelaskan. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Apa yang dilakukan Daniel? Dia merendahkan diri, berdoa dan berpuasa. Maka firman dinyatakan. Jadi saudara, kalau saudara mengubah medan pertempuran saudara, maka langkah pertama yang saudara akan dapatkan, firman itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dinyatakan itu artinya diungkapkan, ya berarti Tuhan ya Allah menunjukkan, membuktikan, menyatakan, memaparkan sebuah keterangan yang menjadi masih rahasia bagi banyak orang, disampaikan kepada saudara. Memang di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, saya ingin kasih tahu saudara ya, kadang-kadang kita terlambat mendapat pernyataan Allah. Kadang-kadang sudah selesai masalah dulu, kita sudah tahu salah, kita kena imbas, kena malapetaka, kita baru dibukakan rahasia. Oh iya, ternyata benar firman Tuhan. Ya, kenapa kalau bisa di awal, ya Tuhan nyatakan dulu, kita ikuti. Ya, jadi kita tidak perlu mengalami malapetakanya dan lain-lain sebagainya, saudara. Ya, makanya penting sekali ya untuk kita dinyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebelum masalah itu datang, atau pada saat kita mengalami pertempuran itu, ya. Penting bagi umat-umat Tuhan untuk Allah nyatakan firman-Nya supaya kita mengerti dan kita melakukan, kita mengalami kemenangan. Saudara, iblis ya selalu menutup jalan kita untuk mengenal dan mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita sudah digelapkan dengan kinan-kinan daging, kinan-kinan dunia. Ya Tuhan, iblis selalu ingin kita tidak mengenal Tuhan, tidak mengerti kehendak Tuhan, saudara. Ya. Iblis tidak ingin sampai firman Tuhan itu kepada kita. Ya. Iblis tidak ingin kita mengerti, ya, tidak ingin firman Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Ini pekerjaan iblis, saudara.
Maka itu firman Tuhan berkata dalam Lukas 4:18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Ya, Yesus datang, firman Tuhan datang untuk apa? Membukakan, saudara, mata-mata kita yang buta, saudara. Ya, dengan kesesatan dunia ini dicelikan dengan kebenaran. Ya. Inilah yang Allah ingin lakukan waktu kita mulai, saudara, mengambil model peperangan, ya, membiarkan Tuhan yang mengambil alih, saudara. Kita merendahkan diri di depan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Ya, firman itu akan disingkapkan, dibukakan bagi Anda dan saya. Saudara, memang ya pernyataan firman itu hampir sebagian besar di Alkitab, pernyataan firman itu untuk sebuah misi Allah yang besar. Tapi saudara, juga hampir rata-rata itu diberikan kepada berbagai orang dengan berbagai pergumulan, ya. Misalkan Abraham dalam panggilan hidupnya, Musa dalam pengutusannya untuk memimpin bangsa Israel, Daud saudara dalam memimpin kerajaan, nabi-nabi dan rasul-rasul, saudara, ya. Ini berapa ayat yang mungkin saya tidak bacakan semua, saudara lihat di sini, ya. Ada begitu banyak Allah nyatakan, saudara, firman Tuhan kepada orang-orang dalam karir mereka, dalam kebutuhan karir, seperti Daniel, saudara, dalam karirnya Tuhan nyatakan penglihatan, ya. Rasul-rasul, saudara lihat, ya, dalam pelayanan-pelayanan mereka Tuhan nyatakan, ya, dalam pergumulan-pergumulan pribadi mereka Tuhan nyatakan harus melakukan apa? Tuhan bukakan, singkapkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, karena itu saudara, apa yang menjadi pergumulan Anda, ya, pergumulan saya dan saudara? Ya, dengan cara apakah kita berperang terhadap pergumulan kita, saudara? Ya. Mari, ya, ubah medan pertempuran, ya, dari pertempuran jasmani ubah menjadi pertempuran rohani. Bawa kepada Tuhan. Merendahkan diri, berdoa, dan berpuasa, saudara. Ya. Ubah strategi kita berperang, saudara. Yang kedua, saudara, apa saja yang terjadi saat kita mengubah strategi perang, ya, dari peperangan jasmani tadi, ya, yang kelihatan, ya, mungkin lawannya musuh kita, bos kita, rekan kerja, dan lain sebagainya, kita ubah. Kita tidak menganggap mereka musuh kita, tetapi kita ubah menjadi peperangan rohani, kita bawa di dalam doa puasa, saudara, merendahkan diri di depan Tuhan. Apa yang akan terjadi, saudara? Yang kedua, saudara, Allah akan berperang untuk kita. Kita baca ayat 12-14. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di depan Allah. Dan aku datang oleh karena perkataan itu. Ayat 13, saudara. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ayat 14. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Saudara, ya, saudara lihat waktu Daniel menyerahkan, ya, peperangan ini dengan merendahkan diri di depan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Terjadi peperangan rohani di alam yang lain, saudara. Ayat 13 sudah perhatikan baik-baik. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari. 21 hari itu sama dengan 3 minggu. 3 minggu juga Daniel berdoa puasa. Ternyata dalam waktu doa puasa yang Daniel lakukan, saudara, di waktu itu terjadi peperangan, saudara. Saudara, pemimpin, ya, di sini tidak dibilang raja, tapi pemimpin kerajaan orang Persia. Ya, pemimpin kerajaan orang Persia. Saudara, saya menjelaskan sedikit, saudara. Ya, kata pemimpin itu menunjukkan makhluk rohani, ya. Ya, saudara perhatikan, ya. Perhatikan pemimpin Persia dan Mikael. Mikael juga pemimpin terkemuka. Jadi ini bicara tentang pemimpin rohani, bukan rajanya, saudara, ya. Jadi ini malaikat, ya, dan juga utusan-utusan daripada iblis, ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ya. Setiap berhala dan benda lain yang disembah oleh manusia, ya, kelihatannya memang suatu hal yang dibuat dari benda-benda mati, tapi saudara, di belakang semua itu adalah pekerjaan daripada roh jahat atau iblis sendiri, saudara, ya. Saudara lihat 2 Raja-Raja 17 ayat 16. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Ya, jadi lihat, saudara, ya, patung-patung nih. 1 Korintus 10 ayat 20. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi kalau kita
Saudara tahu bahwa negeri Persia dari Babilonia ya, mereka menyembah dewa Bel dan dewa-dewa lainnya, saudara. Ya, jadi kalau di sebuah negara punya penyembahan-penyembahan berhala, saudara tahu ternyata ada pemimpin-pemimpin dari penyembahan berhala itu, yaitu dari utusan-utusan iblis, tentara-tentara langit, roh-roh jahat, saudara. Nah, inilah yang berperang ya terhadap Daniel, ya, karena Daniel sedang bergumul atas kehidupan bangsanya, atas kehidupan orang-orang yang mau mengikuti Tuhan. Ya. Terjadi peperangan, saudara. 3 minggu Daniel berdoa dan berpuasa. 3 minggu juga, saudara, peperangan itu terjadi. Tadi kita melihat di ayat 12, 13, dan 14, saudara. Jadi waktu kita mengambil, saudara, dengan kita mengubah medan perang dari peperangan jasmani menjadi peperangan rohani, saudara. Kita serahkan pergumulan kita di dalam doa dan puasa, merendahkan diri di depan Tuhan. Ya, yang terjadi Allah berperang untuk kita, saudara. Allah berperang untuk saya dan saudara. Ya, ya, ya. Saat kita mengambil keputusan dan tindakan mengubah medan perang kita, ya, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa, Allah juga mengambil keputusan untuk bertindak, mengambil alih pertempuran itu, saudara. Haleluya, haleluya. Saudara, apa yang kau berhalakan saat ini mungkin, saudara? Saya tidak tahu. Ya, mungkin bukan dewa-dewa patung, berhala-berhala yang lainnya. Bisa jadi kadang-kadang berhala kita adalah backingan kita, ya, uang kita, kekayaan kita, kecerdasan kita, dan lain sebagainya, saudara. Ya, bisa jadi, saudara. Ya. Pernahkah engkau juga berpuasa, saudara, dalam pergumulan-pergumulanmu? Bagaimana cara puasamu selama ini? Ini yang dilatih di per setiap minggu kita diminta untuk disiplin di dalam pergumulan-pergumulan kita. Ini sangat penting, saudara. Ini sangat-sangat penting, saudara. Ya, waktu engkau mengubah metode peperanganmu, maka Allah akan mengambil alih, saudara. Allah akan turun campur tangan. Yang saya ingin tunjukkan beberapa hal penting, saudara, tentang peperangan rohani. Saudara, perhatikan Efesus 6 ayat 12 berkata, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi bukan waktu kita bergumul, sebenarnya kita tidak sedang melawan pergumulan yang kelihatan, saudara. Mungkin tadi saya sudah sampaikan, mungkin contohnya keluarga kita sendiri, ya, rekan kerja, ya, hubungan dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan itu, saudara. Ya, tetapi yang menjadi lawan kita sebenarnya adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia ini, yaitu roh-roh jahat, saudara. Inilah sebenarnya lawannya kita. Sehingga, saudara, kita harus mengerti beberapa hal. Yang pertama, kita harus tahu bagaimana cara iblis berperang. Dia berperang dengan tipu muslihat. Dia akan menipu kita, saudara. Bagaimana cara tipuan iblis? Ya, Yohanes 10 ayat 10 selalu ini ayat yang sering kita dengar, ya. Dia seperti pencuri yang datang untuk membunuh, saudara. Apa yang dia curi? Firman Tuhan yang sudah kita tahu, yang sudah kita dengar, yang pernah kita renungkan, saudara. Ya, dia mulai curi di musim corona ini, saudara. Saya melihat banyak orang tercuri firman Tuhan. Ya, ketakutan di mana-mana. Memang, saudara, kita perlu berjaga-jaga, berwas-was. Tapi bukannya ada begitu banyak firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kita, yang tentang penjagaan Tuhan pada orang-orang percaya, tentang bahwa kehidupan kita, hidup itu adalah untuk berbuah, mati itulah keuntungan. Ada begitu banyak firman Tuhan yang menguatkan anak-anak Tuhan. Tapi iblis coba mencuri, sehingga apa yang terjadi? Kekhawatiran. Ya. Membuat Anda mulai lengah terhadap firman Tuhan. Membuat Anda mulai satu-satu tinggalkan. Oh, ini tidak usah dilakukan, ini jangan dulu lah, ini beginilah. Ya. Anda kalah dengan setiap serangan-serangan iblis, saudara. Ingat baik-baik cara iblis. Dia selalu menggunakan tipu muslihat. Dia adalah pencuri yang, saudara, kalau Anda sudah dicuri, maka langkah selanjutnya Anda akan dibunuh. Kalau Anda sudah dibunuh, ya, firman Tuhan itu sudah habis dalam hidup saudara. Saudara tidak punya lingkungan untuk menguatkan, saudara tidak punya firman, saudara sudah anggap remeh firman Tuhan, maka saudara sudah terbunuh. Orang yang sudah terbunuh berarti sudah mati, saudara, tidak bisa berbuat. Dan kalau Anda sudah di posisi terbunuh, siap-siap hanya tinggal dibinasakan, saudara. Ini cara iblis, saudara. Ini cara iblis, perhatikan baik-baik. Lalu bentuknya dalam hal apa, saudara? Bentuk dari cara-cara iblis ini selalu, saudara, dalam 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 3 hal ini, saudara, perhatikan baik-baik. Iblis selalu menggunakan teknik ini. Ya, dia sodorkan masalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, saudara. Perhatikan hal ini. Perhatikan hal ini. Ini metode iblis. Mari, saudara, perhatikan hal ini. Ya.
Perhatikan hal ini. Apa saja yang terjadi saat kita mengubah strategi? Yang ketiga, saudara. Apa saja yang terjadi saat kita mengubah strategi perang dari peperangan jasmani menjadi peperangan rohani? Ya. Yang ketiga, yaitu kemenangan. Kemenangan, saudara. Ayat 13 dan 14. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana, berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Saudara, kemenangan rohani itu adalah pada saat engkau mengerti firman Tuhan. Engkau tunduk melakukannya. Itulah kemenangan. Engkau akan mengalami, saudara, kalau engkau tunduk pada firman Tuhan, engkau akan mengalami damai sejahtera Tuhan yang melimpah-limpah. Tuhan ingin memberikannya itu kepada saudara. Ya, dan saudara, malaikat waktu engkau mengadakan peperangan yang model seperti ini, malaikat itu berhasil menyampaikan firman Tuhan, membukakan rahasia itu kepada saudara. Ini janji firman Tuhan, kemenangan kepada saudara. Saudara, iblis ya selalu menutup pikiran dan hati kita untuk supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Ya, makanya kemenangan terjadi itu kapan? Saat hati dan pikiran kita mengerti kehendak Allah dan tak melakukannya kapan itu, saudara? Kalau engkau mau ya mengubah model peperanganmu. Dari peperangan jasmani engkau ubah jadi peperangan rohani. Sehingga engkau tidak memakai cara-caranya dunia. Engkau tidak memakai cara-caranya pikiranmu sendiri. Engkau menggunakan cara-cara dan pikiran-pikirannya Allah dan menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan yang engkau hadapi, saudara. Saudara, kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Kenapa tidak kita serahkan kepada Tuhan pergumulan kita? Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ayub 12 ayat 16. Pada Dialah kuasa dan kemenangan, Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Amsal 21:31. Kuda diperlengkapi untuk peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. 1 Korintus 15:57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara lihat ya, Yesus ini adalah nubuatan yang akan hadir. Firman Tuhan tidak pernah salah. Kemenangan ada di tangan Yesus. Bahkan dalam pertempuran terakhir, Wahyu 6 ayat 2, kita lihat ya, kemenangan itu ada di pihak Tuhan. Karena itu hari ini saya mendorong saudara, ya, ada begitu banyak pertempuran-pertempuran yang sedang kita hadapi, saudara. Ya. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Bagaimana cara kemenangan? Tuhan akan menyatakan firman-Nya kepada Anda. Tuhan akan berperang ganti Anda, saudara. Tuhan akan sampaikan pesan khususnya kepada Anda. Dan Anda akan melakukan firman Tuhan itu. Kalau Anda mau ya mengubah medan pertempuran Anda dari peperangan jasmani menuju peperangan rohani. Anda mulai merendahkan diri, berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Mari saudara, kemenangan seperti ini, ya, kemenangan rohani bisa terjadi bila Anda dan saya mengerti strategi berperang melawan iblis. Ya. Ubah medan pertempuran kita. Gunakan teknik doa dan puasa. Ya. Maka jangan pernah lalai dalam doa dan puasa yang kita selalu laksanakan setiap hari Jumat biasanya, saudara. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Ya. Daniel pasal 10 ini ada kaitan dan satu paket dengan Daniel pasal 11-12. Tapi hari ini kita cukup di pasal 10 saja. Kiranya saudara-saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan kembali meneguhkan, mengajarkan kami teknik peperangan yang harus kami lakukan, Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan yang saat ini kami hadapi. Mungkin saat ini kami sedang menghadapinya dengan cara-cara teknik kami, Tuhan. Tapi hari ini kami bersyukur, Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan ingin berperang ganti kami. Tuhan ingin memberikan kami kemenangan. Ajar kami merendahkan hati kami di depan Tuhan. Mengambil waktu berdoa, berpuasa, berkabung. Memohon campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, happy incredible Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan